Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sunnah qunutun bisubhin, dan disunnahkan oleh membaca doa kunut bisubhin pada salat subuh, ay fi'tidali raqa'atihi tsaniyati, yakni pada i'tidal rakaatnya salat subuh yang kedua, rakaat kedua. Ba'da dzikrir ratibi alal aujahi, membaca kunutnya sesudah membaca zikir yang ratib, yang baku atas kaul mu'tamad. Wa huwa ila min syai'in ba'du, yaitu zikir ratibnya sampai bacaan min syai'in ba'du rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa'tidali akhirati witri nisfi akhirin min Ramadan, dan pada i'tidal terakhir daripada solat witir paroh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu fin nisfil ula kabaqiyati sanati, dan dimakruhkan membaca kunut pada paroh pertama dari Ramadan, seperti makruhnya pada setinggalnya tahun. Wa bisa iri maktubatin minal khamsi, dan pada seluruh solat wajib daripada solat 5 waktu, fi'tidalir rak'atil akhirati, pada i'tidal rakaat yang terakhir, walau masbuqan, sekalipun dianya itu jadi makmum masbuq, qanata ma'a imamihi, yang telah kunut si masbuk bersama imamnya masbuk, linazilatin, karena ada bencana, nazalat bil muslimin, yang turun oleh bencana pada kaum muslimin, walau wahidan, sekalipun muslimnya yaitu satu orang, ta'adda naf'uhu, yang menular, yang menyebar oleh kemanfaatan satu orang, ka'asril alimi, seperti ditawannya orang alim, awis suja'i, atau pahlawan, orang yang gagah berani. Wa dzalika lil ittiba'i, adapun dalil yang demikian kunut nazilah, yaitu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un fihal khawfu walau min aduwin muslimin wal qahti wal wabai, wa sawa'un fihal khawfu, dan sama saja pada bencananya itu, yaitu takut, sekalipun takutnya dia itu daripada musuh yang muslim, wal qahtu, dan paceklik, wal waba'u, dan ada wabah penyakit. Wa kharaja bil maktubatin naflu, dan keluar dengan solat fardu oleh solat sunat,
walau idan sekalipun salat sunatnya itu id hari raya, wal manduratu dan salat yang dinadarkan, fala yusannu fihima maka tidak disunatkan kunut nazilah fihima pada keduanya id dan salat nadar. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara sunnah-sunnah pada i'tidal. Dan malam hari ini menerangkan tentang kunut. Di dalam madhab Syafi'i ada 3 kategori kunut. Di dalam madhab ini harus difahami tentang kunut ini, saudara. Ada 3. Kunut subuh, kunut witir paruh kedua Ramadan, dan kunut nazilah. Masing-masing punya dalil dan acuan yang kuat dari agama. Kunut, saudara, saya harus terangin, moga cukup waktu. Kunut secara bahasa memiliki banyak arti. Ulama menulis arti kunut sampailah 9 arti dari kata kunut. Di antaranya, kunut dalam etimologi artinya ketaatan, taat. Seperti dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Dirilah kalian bagi Allah padahal kunut, yakni padahal taat, patuh. Kunut bisa berarti taat dan patuh kepada Allah. Kedua, kunut itu bisa berarti mendoakan dengan yang baik ataupun mendoakan dengan yang tidak baik. Intinya maknanya doa. Kunut itu. Ketiga, kunut secara bahasa artinya berdiri. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah tulul qunut. Kata Nabi, paling afdolnya salat yaitu lamanya kunut. Maksudnya lamanya berdiri. Ini kunut. Sedangkan di dalam terminologi agama, saudara, kunut ini seperti apa yang dijelaskan oleh Sidi Syekh Sulaiman Jamal di dalam kitabnya Futuhatul Wahhab. Begitu, syarah daripada Fathul Wahhab. Yang namanya kunut itu zikrun makhsusun mustamilun ala du'ain wa sana'in yuqra'u fi mahallin makhsusin. Yang namanya kunut dalam terminologi agama adalah satu bacaan zikir yang ditentukan yang kandungan isinya ada 2 unsur. Ada doa, permintaan nama Allah, dan ada puji-pujian. Yang mana zikir ini dibaca pada tempat yang ditentukan oleh agama. Ada tempatnya ngebacanya. Ini definisi kunut.
Ada 3 tuh tadi. Pertama, kita ngomongin kunut subuh. Kunut subuh. Saudara, dalam sholat, kalau digambarkan seperti orang, sholat kita ini, ada yang pangkatnya kepala, ada yang pangkatnya kaki, ada yang pangkatnya kumis atau bulu begitu, jenggot lah. Itu sholat. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Rukun kayak sujud atau yang i'tidal tuh yang kita lagi bedah. Ini pangkatnya kalau ibad orang kepala. Kalau orang nggak ada kepalanya, hidup nggak? Hidup nggak? Nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Nggak ada kepala. Ada orang sholat nggak sujud, sah nggak? Kenapa? Karena kepala. Rukun. Rukun sholat. Yang kedua, ada yang pangkatnya kumis. Kumis. Ada orang laki nggak ada kumisnya. Orang bukan. Nggak ada kumisnya. Orang bukan. Orang. Sempurna nggak? Nah, yang benar nih. Sempurna nggak? Hah? A sempurna, B tidak. Sempurna nggak? Enggak. Ini orang agak sempurna ini. Sempurna enggak? Hah? Sempurna. Cuman berbicara kepantasan. Begitu. Berbicara kepantasan saja. Kepantasan tuh bagaimana? Ada orang jalan-jalan ke Ragunan. Dilihat di sana anaknya, karena memang yang paling murah ya ke Ragunan. Jalan-jalan tuh. Sekarang sih Air Petra dah. Begitu. Itu anaknya nanya sama bapaknya, "Pak, itu apa?" Ada jenggotnya, enggak ada kumisnya. Kata bapaknya, "Embe." Jadi anaknya paham. Kambing itu jenggotan, enggak ada kumisnya. Jalan lagi. Lalu nanya lagi, "Kalau itu apa ya?" Kata bapaknya, "Yang mana itu? Ada kumisnya enggak ada jenggotnya?" "Kucing." Namanya kucing. Jadi anaknya paham. Kucing itu kumisan, enggak ada jenggotnya. Jalan lagi. Kali itu apa ya? Yang mana itu? Yang enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Kata ayahnya, celeng. Celeng. Jadi anaknya paham. Yang namanya celeng itu enggak kumisan, enggak jenggotan. Jalan lagi. Kalau itu apa? Yang mana tuh yang ada kumisnya sama jenggotnya? Itu pawang, orangnya gitu. Orang. Itu begitu, saudara. Ini namanya doibtitah. Tasbih dalam sujud. Tasbih dalam ruku. Atau samiallahu liman hamidah. Atau rabbana lakal hamdu. Namanya sunnah hayat. Namanya sunnah hayat namanya. Jadi ada orang sholat enggak baca tasbih waktu ruku. Atau enggak baca samiallahu liman hamidah waktu bangun. Sah enggak sholatnya? Sah. Sempurna enggak? Yang benar nih. Sempurna enggak? Sempurna. Cuman kurang fadilah. Namanya sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu pangkatnya bulu. Kumis lah, jenggot gitu. Ada yang pangkatnya kaki. Itu namanya sunnah ab'ad. Salah satunya kunut yang kita mau bedah. Kunut subuh. Kunut subuh. Jadi kunut subuh itu kayak kaki. Ada orang nggak ada kakinya.
buntung, nggak ada kakinya. Menurut bapak ini yang nggak ada kakinya nih orang bukan? Hah? Nggak ada kakinya, orang bukan? Orang, orang. Sempurna nggak? Hah? Nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Nggak ada kakinya. Bagaimana yang nggak ada kakinya nih biar sempurna? Disambung, dikasih kaki palsu biar sempurna. Ada orang subuh sholat nggak pakai doa kunut, sah nggak sholatnya? Yang benar nih, sah nggak? Sah. Sempurna nggak? Yang benar nih, sempurna nggak? Enggak. Bagaimana biar sempurna? Sujud sahwi. Kalau ditinggal sujud, biar dia menutup kekurangan yang ada. Karena harus dikasih kaki palsu. Ini biar gampang. Jadi subuh tuh saudara, kata kitab kita nih, wasunnah kunutun, disunnatkan membaca doa kunut. Kapan? Ada 3. 1, pada sholat subuh. Dari mana dalilnya? Bahwa subuh ini kita kudu kunut. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab musnadnya, juga Imamul Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra'nya, juga Imam Daraqutni di dalam Sunan Daraqutni'nya, juga Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, juga Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzarnya, juga Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, juga di dalam Imam Abdul Razzaq di dalam Musannafnya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Qala Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, kalau selalu tuh senantiasa tuh enggak pernah enggak, terus menerus kunut kalau subuh sampai Nabi meninggal dunia. Hadis ini kata para ulama muhaddisin, hadisnya sahih. Sahih. Begitu Imam Nawawi paparkan panjang di dalam kitab Al-Majmu'nya, sampai Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla'nya, Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, dan masih banyak. Nabi selalu kalau subuh itu kunut sampai meninggal dunia. Demikian pula dalam hadis yang lain, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitab As-Sunannya daripada Sayyidina Abdullah bin Maqil, seorang tabi'in besar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Maqil radhiyallahu ta'ala an? Qanata Aliyun fil fajri. Imam Ali bin Abi Thalib selalu kalau sholat subuh kunut. Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an,
Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i min salati subhi fi raq'ati saniyati rafa'a yadayhi fayad'u bihadad du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afid, dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun mengangkat kepalanya dari ruku pada salat subuh di rakaat terakhir, rakaat kedua, Nabi angkat tangannya lalu membaca doa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Itu Imam Muslim tulis di dalam Sahih Muslimnya. Demikian pula saudara, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abu Dawudnya. Bahkan Imam Ibnu Majah juga ada di dalam Sunan Ibnu Majah, Nasai di dalam Sunan Nasai, bahkan Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sayyidina Anas ditanya, su'ila Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subh? Apakah Rasulullah itu kalau salat subuh kunut? Wahai Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun ikut Rasulullah sejak Rasulullah pindah ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Di usia Anas kali itu sampai 20 tahun waktu Nabi wafat. 2223 hadis hafal dari Rasulullah disampaikan kepada umat. Anas ditanya, apakah Rasulullah itu kalau subuh kunut? Faqala Anas, na'am, iya kunut. Faqila lalu ditanya lagi, qabla ruku' ya Anas, apakah kunutnya sebelum ruku'? Kata Anas, qala bal ba'da ruku'. Kunutnya adanya sesudah ruku'. Demikian pula saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya daripada Sidina Awam bin Hamzah, kata beliau, sa'altu Aba Utsman radhiyallahu ta'ala anil qunuti fi subhi. Aku bertanya kepada Imam Abu Utsman tentang kunut pada salat subuh. Kapan adanya? Qala, kata Abu Utsman, ba'da ruku'. Adanya posisinya kunut subuh itu sesudah ruku'. Sudah ruku'. Ditanya lagi oleh Sayyidina Awam bin Hamzah, qultu amman, dari siapa yang ngajarin kalau subuh kunut dan tempatnya setelah ruku'? Qala, kata Abu Utsman menjawab, an Abi Bakrin wa an Umar wa an Utsman. Saya dapat dari Abu Bakar begitu tuh, kunut kalau subuh sesudah ruku'. Umar juga begitu, kunut kalau subuh dan posisinya sesudah ruku', dan Sayyidina Utsman juga begitu. Demikian pula saudara, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Khalid dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Kata Muhammad bin Sirin, muridnya Sayyidina Anas, sa'altu Anas bin Malik, saya bertanya kepada Anas bin Malik, aqanata Umar fi subhi, apakah Sayyidina Umar itu kalau salat subuh kunut? Wahai guru Anas bin Malik. Faqala, maka berkata Anas, na'am, iya, itu Umar itu kunut kalau subuh. Kunut ba'da ruku yasiran, sesudah ruku sebentar, enggak panjang banget, enggak. Anas itu ruku kunut. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik ketika menjawab, laqad qanata man huwa khairun min Umar. Ya Allah, kalau subuh mah jangankan Umar, ade
Kata Sayyidina Anas kepada Muhammad bin Sirin, yang lebih hebat dari Umar kunut kalau subuh. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kunut. Dan kunut subuh ini, saudara, bukan Imam Syafi'i saja yang kunut subuh. Imam Malik juga kunut subuh. Imam Malik dalam madhabnya. Gurunya Abu Hanifah namanya Syekh Hamad bin Sulaiman. Itu juga kalau subuh kunut. Tabi'in. Mana tabi'in yang kunut? Aduh, banyak banget. Sa'id bin Musayyab, murid Abu Hurairah. Imam Muhammad bin Sirin, muridnya Anas bin Malik kunut. Imam Qatadah, Imam Tawus, Abdullah bin Zubair, Urwa bin Zubair, itu pada kunut. Kalangan sahabat yang meriwayatkan kunut lebih daripada 14 tercatat itu oleh para ulama-ulama hadis yang menyampaikan. Mana di antaranya yang subuh itu kunut? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Imam Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Bara' bin Azib, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ajmain, dan masih banyak berbicara tentang subuh itu kunut. Bahkan kalau dari Bara' bin Azib, saudara, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi. Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, bahkan Baihaqi bilang warijalu siqat, semua perawi-perawinya orang terpercaya semuanya. Ini ulama berbicara tentang kunut subuh. Subuh kunut. Itu kayak begitu. Kunut subuh. Semuanya nih ulama tentang kunut subuh. Karena itu penting kalau subuh itu kita sholat kudu kunut. Sekelas Imam Syafi'i yang hafal Quran dari umur 7 tahun, 30 juz. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, hampir 4.000-an hadisnya. Dalam jangka 9 hari. Umur 15 tahun udah jadi mufti, profesor. Imam Syafi'i. Siapa kita? Begitu, hadas saja belum paham, udah mau kayak di atas Imam Syafi'i saja. Kunut subuh. Ini hebat ulama-ulama ini. Subuh kunut. Saking pentingnya daripada kita untuk kunut kalau subuh itu. Lalu bagaimana menyoroti hadis yang ada di Bukhari, di Muslim? Imam Bukhari ada hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas juga hadisnya ada di Bukhari. Kata Sayyidina Anas bin Malik, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala qatili ashabihi fi bi'ri ma'unah summa tarokah. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah pernah kunut sebulan. Hadisnya ada di Bukhari, di Muslim. Pernah kunut sebulan. Nyumpahin kepada orang-orang yang membunuh para ulama yang hafal Quran 70 orang daripada kabilah Dhukwan, Ri'il, dan Usayyah. Dakwah dibunuh, dibantai. Mana semuanya ulama lagi, pinter-pinter, Quran hafal,
dibunuh. Kala itu terjadi pada tahun keempat Hijriah di bulan Safar. Nabi nangis karena dibantai ulama. Nabi kunut sebulan, nyumpahin, summa tarokah. Kemudian Nabi meninggalkannya. Nyaknya ini kemana nyak? Nyak kemana? Nyak ke dapur. Nyak. Nyaknya ini nih. Kemudian Nabi meninggalkannya. Kata dia, Nabi ya kunut. Cuman sebulan doang. Habis itu gak kunut. Bukan. Meninggalkan, nyumpahin. Meninggalkan, nyumpahin. Ini dalil namanya kunut nazila. 5 waktu nih nanti. Nanti kita bedah. Ini bukan kunut subuh. Kemudian Nabi meninggalkannya. Meninggalkan nyumpahin. Ada terusannya di situ. Di Bukhari nggak ada nih terusannya. Kata Sina Anas bin Malik, amma fis subhi falam yazal Rasulullah SAW yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun kalau sholat subuh kagak pernah saban subuh Nabi kunut. Itu yang Nabi tinggalkan kunut nazila karena ada masalah. Nanti kita pada poin ketiga, karena kunut ada 3. Ada kunut subuh, kunut witir Ramadan paruh kedua, dan kunut nazila. Ada hadis yang nyelip nyelip hadis ini dari Abi Malik Al-Asja'i, dan ini orang yang suka meributkan berbicara kunut. Nyelip apa kata Abi Malik Al-Asja'i? Namanya Sa'ad bin Tariq namanya. Sa'ad bin Tariq. Kata Abi Malik Al-Asja'i, dia nanya sama abahnya, ya abati, sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna fil Kufah nahwa khamsi sinina ahum akanu yaqnutuna fil fajri faqala ay bunayya muhdath. Hadis ini sahih saudara, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, dari Abi Malik Al-Asja'i, nama aslinya Sa'ad bin Tariq. Kata dia, ya abati, wahai ayahanda, ayahandaku, sallaita khalfa Rasulillah, Anda ini pernah jadi makmumnya Rasulullah, pernah jadi makmumnya Abu Bakar, pernah jadi makmumnya Umar, pernah jadi makmumnya Utsman, pernah jadi makmumnya Imam Ali di Kufah ini, di Kufah. Kurang lebih 5 tahun Anda ngalamin. Ana pengen tanya, Abah, akanu yaqnutuna fil fajri. Mereka itu kalau sholat subuh kunut kagak? Ay bunayya muhdas. Duhai anakku tersayang, bid'ah. Bid'ah. Ini hadis nyelip namanya. Nyelip. Tadi udah kita bedah hadis banyak tentang yang sahih tentang qunut subuh. Ini hadis sahih juga. Ini bagaimana memproses ini? Abi Malik Al-Asja'i bilang bid'ah. Maka bila ada 2 dalil bertentangan, nampaknya kontradiktif, itu cara pertama harus dikompromikan. Di dalam usul fiqh Jamul Jawami' itu dijelaskan, idza ta'aradan nassani
Fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Fa illam yumkin jam'uhuma wa 'ulima at-tarikh fa tarikhul mutaqaddim mansukh bi tarikhil mutakhir. Bila ada dua keterangan agama, Quran, hadis, nampak bertentangan, kontradiktif. Bagaimana caranya? Fa'in amkanal jam'u jumi'a. Bila mungkin dikompromikan, kompromikan. Sebab mengamalkan dua dalil lebih bagus dibanding mematahkan salah satunya. Contoh biar gampang. Kita punya teman dua. Dua-duanya jujur, nggak pernah bohong. Seumur-umur si A sama si B. Jujur di mata kita dari kecil sampai gede. Si A tinggalnya di Bogor, si B tinggalnya di Bogor. Kita tanya sama si A, gimana kemarin malam Jumat di Bogor? Kata si A, hujan di Bogor. Oh, di Bogor hujan. Jadi kita simpulin bahwa malam Jumat di Bogor hujan menurut si A. Datang lagi teman kita si B, orang jujur, nggak pernah bohong. Kata si B, kita tanya, B, bagaimana di Bogor? Enggak hujan. Kalau kita pakai si B, enggak hujan. Kata si A, hujan. Dua-duanya orang jujur. Kalau kita pakai A, berarti nganggap si B bohong. Kalau kita pakai si B, nganggap si A bohong. Ini bagaimana? Dua-duanya jujur. Dikompromikan. Panggil aja dah. A, kapan ente hujan? Maghrib. Oh, maghrib. Lo bilang gak hujan kapan? Jam 12 malam. Bener gak? Bener dua-duanya. Emang juga kalau si B juga bilang kalau maghrib mah hujan. Si A juga bilang kalau jam 12 enggak hujan. Ini bagaimana ada satu hadis nyelip dari Abi Malik Al-Asja'i. Dia nanya sama abahnya, ya abati, duhai ayahandaku, kau pernah jadi makmumnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Akanu yaknutuna fil fajr. Mereka pada kunut nggak kalau saat subuh? Hadisnya ada di Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Nasai ada. Hadisnya sahih. Di Bulughul Maram juga ada. Nanti kalau kita ngaji Bulughul Maram tuh di Mercu Buana, ntar ketemu. Tapi kita masih jauh itu, nggak tahu. Udah ganti presiden baru kayaknya itu, saudara. Ini bagaimana ini begitu? Kata bapaknya, Aibunaya muhdas, duhai anakku bid'ah. Tuh, ini bilang bid'ah. Yang lain tuh hadis panjang tadi tuh. Ini bagaimana? Dikompromikan. Kata Khudzaku Syafi'iyah, cendekiawan besar peneliti hadis dari madhab Syafi'i, apanya yang bid'ah? Pertanyaannya. Yang bid'ah nanyanya. Barang yang udah jelas ditanya-tanya, itu namanya bid'ah. Kata abahnya bid'ah. Jadi yang bid'ah apanya? Apanya? Nanya-nanyanya. Ada orang nanya sama kita, itu Pak Harto bener udah mati? Hidup, kata kita gitu jawabnya. Gitu, abis udah meninggal masih ditanya-tanya juga. Begitu. Tuh begitu kata abahnya. Maka enggak bertentangan. Enggak, emang semuanya sama. Enggak bertentangan. Enggak. Karena itu malah Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla itu berbicara, menyoroti tentang Abi Malik Al-Asja'i bahwa
riwayat dari Abi Malik Asja'i itu bukan sebagai hujjah setelah hadis yang begitu banyak bahwa Nabi itu kunut. Nggak usah dengerin kalau kata dia begitu. Karena yang bilang ada sama yang bilang nggak ada, yang harus didahulukan bilang ada. Tapi khudzaku Syafi'iyah enggak. Ini enggak, bid'ah enggak. Yang bid'ah ini bukan kunut. Tapi nanya-nanyanya orang Nabi kunut. Tadi hadisnya banyak banget di awal. Itu Abu Bakar kunut, Umar kunut, Utsman kunut, Imam Ali kunut. Begitu. Kalau subuh masih ditanya-tanya juga. Maka barang yang udah nyata kalau ditanya-tanya namanya bid'ah. Maka bid'ah itu pertanyaannya. Bid'ah itu apanya? Pertanyaannya. Oh iya Nabi kunut, tapi kemudian ditinggalin. Itu namanya kunut nazilah. Enggak. Harus paham. Ulama Syafi'i itu hebat. Begitu. Jadi kalau nyuruh orang ibadah, bukan asal nyuruh. Emang ada sandaran dalil yang kuat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya Imam Syafi'i. Ono muridnya aja atuh udah cukup. Imam Ahmad bin Hambal. Tuh muridnya hafal hadis 1 juta hadis. Di luar kepala. Tuh muridnya, gimana gurunya? Penting kita ikut bermadhab. Nggak ngarang-ngarang. Mau ngapain? Itu mau orang subuh pada kunut, kita monyong aja mulutnya. Tangannya di bawah. Begitu mau ngapain? Mana doa terjemahannya bagus? Entar nih doanya bagaimana gitu. Belum. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, beri kami semua ini hidayah seperti hidayahnya mereka tuh para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin, yang lain pada amin. Kita monyongannya, saya nggak butuh hidayah. Ini orang sombong ya kayak begini. Begitu. Wa tawallana fiman tawallait. Tuhan kasih pertolonganlah kami semua. Seperti pertolongan yang kau berikan kepada hambamu yang soleh. Ini mau ngapain? Begitu. Begitu. Apa tuh Allah wa barik lana fi ma, ya Allah berkahi kami semua rezeki, keluarga, karir yang kau telah berikan. Ini enggak ngerti. Ini Fathul Mu'in jelaskan. Bukan ini hanya pengen perbandingan mazhab, bisa dilihat di dalam Hasyiatud Dardir, namanya Syarhul Kabir Lidardir ala Dusuki. Itu panjang. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mudawwana Al-Kubra, panjang. Sampai Imam Ibnu Abidin itu ya. Di dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di dalam kitab Al-Mughni, ini ditulis sama ulama banyak. Jadi ndak sembarangan ulama itu. Nah singkatnya, wasunnah kunutun bisubin. Enak ngaji Fathul Mu'in. Ini namanya udah nasi, tahu nasi, tinggal makan. Ulama tuh yang ngolah hadisnya ini panjang. Kenapa kita sampaikan hadis-hadisnya? Orang banyak jelek-jelekin madhab kayak pinter aja. Ini Imam Syafi'i ini hebat. Ya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Ini ulama hebat. Imam Syafi'i, ya Allah, baca Quran Ramadan 60 kali khatam. Dalam sholatnya doang di sholat. Ya Allah, jangan sembarangan. Ulama ini itu nggak paham. Jangan kita sembarangan. Luhumul ulama masmuma. Dagingnya ulama beracun. Bahaya. Kita jelek-jelekin ini Imam Syafi'i. Bahaya. Sunnat kunut subuh
Di mana tempatnya? Fi'tidali raq'atihi tsaniyah, pada i'tidal rakaat kedua. Dalilnya tadi kata Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bila bangun dari ruku pada rakaat kedua salat subuh doa kunut. Tuh. Posisinya kapan? Ba'da dzikri ratib, sesudah zikir yang sudah biasa standar. Paling pendek sami Allah liman Rabbana lakal hamdu. Segitu doa kunut. Tapi yang muktamad mentokin apa ba'du. Kayak kemarin, sunat kita sholat mau sendiri, mau jadi imam, mau jadi makmum, minimal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa nasyita min syai'in ba'du, sampai ba'du. Itu yang muktamad. Sampai ba'du. Baru kita doa kunut. Doa kunut. Ini satu. Yang kedua, kunut itu pada witir paroh kedua Ramadan. Kalau ditinggal ini bakal sujud sawi. Ketiga kalau kunut nazilah. Tapi yang kedua ketiga belum kita terangi. Segini aja dah. Gitu. Jadi kita nanti nih ingetin saya wa'tidali akhirati witri nisfi akhirin min Ramadan lil ittiba dalilnya Tuhfatul Muin, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya kunut ada 3, tapi belum kita baca yang 2 yang ketiganya. Terserah saudara, kalau saudara lengkap aja ya nggak apa-apa, minggu besok nggak usah dibaca. Jadi 1 kunut subuh sunnah ba'd, 2 kunut witir paroh kedua Ramadan sunnah ba'd, 3 kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Bagaimana bacaannya? Ya terserah saudara, kalau mau diulang kita ulang. Kalau saudara lengkap aja ya pertemuan mendatang kita lengkap. Segini dulu ngaji kita biar enggak terlalu panjang daripada paparan yang ada. Ala kulli hal, ulama kita orang ini butuh ama doa. Dan doa kunut itu adalah doa yang sangat cantik. Nabi juga yang ngajarin. Maka tidak elok seorang muslim sampai mencaci maki ulama. Begitu dengan kunut. Begitu. Ini bukan masalah klasik, tapi ini lagi kajiannya. Kita harus pahami betul bahwa kunut memiliki sandaran yang kuat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja, wallahu a'lam bishawab.